Oke, oke. Oh ini rasanya jadi Nevin ya? Iya, iya benar. Oke, Oke. Flying Cloud. Nah, Bagi siapapun yang kalah laning mungkin ini akan menjadi sebuah jawaban. dan juga jangan sampai miskalkulasi. Bonyok, recall, atau lagi menunggu spawn, itu bisa join fight lagi. Bisa. Itu kayak kejutan yang mungkin nanti akan kita lihat dari Flying Cloud ya. Karena entah dari area jungle juga biasanya rotasi bakal cepet dan Navi langsung saja first pick-nya menuju ke arah dari Freya. Gak ada Povius, gak ada Marcel, gak ada Chip. Langsung Freya di pick. Wah ini sama kayak game pertama sih sebenarnya. Dan langsung Chusin dan Suyo. Ini persis apa yang dibawain sama keduanya di pick awalnya. Apakah masih sama dengan juga Harley Sora? Waduh, kalau sama lagi ya Harley Sora ya. Ini bakal jadi pick yang bagus karena sebenarnya di game yang pertama, Navi tuh leading banget early gamenya. Ya. Semuanya berjalan, tapi emang tinggal dieksekusi. Nah, apakah di sini mereka akan mengulang lagi seperti game yang pertama, ego draft, atau ya udah mereka akan itu dia mencari winning draft dulu. Jangan soal pengulangan di game yang satu. Wah ini draft 3 pick atas Navi sih keren. Cocok banget untuk hero-hero yang bisa di counter oleh Dewa. Dia pakai Kari sekalipun, If-nya udah siap. Ya, udah jawaban buat Kari dan juga backline-nya. Yep. Yes. Dan secara matchup juga untuk ketemu Chusin kan If ada keunggulan lah ya. Iya, iya, Menang iya. jarak, bisa ngepok dari jauh juga. Point blast-nya juga kan lebih pedih kan, tipenya, poknya. Bisa di damage terus ditinggal. Itu dia tuh, dengan adanya Void Crystal. Ya. Nah tapi sekarang untuk pick yang ketiga, apakah akan ada connection juga dengan Suyo? Ternyata ke Harit dulu. Karena di game 1, Harit dari second picknya Dewa itu ada di last pick. Ben Harley untuk menghindari Andoryu dengan metode pick off-nya, metode killing-nya. Karena emang kita tahu sendiri, dengan adanya Harley dia bisa di killing machine. Menang jumlah sama dengan menang objektif untuk Navi. Oke. Dan Harley juga tadi udah kerasa ya pressure-nya juga di game yang pertama. Mereka nggak mau ngerasain hal tersebut kembali. Sementara untuk dua band terakhir dari Navi, mereka bisa tutup mungkin ke arah Arlot-nya sekarang. Untuk Arlot. Ya walaupun mungkin ada win rate yang pecah ya, tapi kan setidaknya mungkin menjadi jawaban kah dari Navi. Tapi tidak, mereka ingin memberikan ban terhadap Hilda. Mereka gak mau early game-nya terganggu. Karena kebetulan untuk Navi, mereka masih punya Leomord dan Hayabusa yang di-ban. Wah, target ke arah Andoryu ya. Mereka Tapi- tidak takut dengan Leomord, Ul. Iya, Akan ada mereka lawan kayaknya. Leomord dilepas, tapi mungkin juga kalau misalkan opsi hero power dari Andoryu yang lainnya juga ada di Sunsin ya. Masih banyak sebenarnya optionnya ya. Iya. Kalau emang mau full damage. Karena udah ada Freya, jadi Freya-nya juga masih fleksibel. Dan kita tahu juga bahwa Sive di sini juga bisa aja memunculkan satu pick lagi yang nantinya larinya bakal membuat Freya-nya di EXP. Ya, Karena Khalid Eve-nya udah kuat banget untuk di duo mid. oke. Tapi untuk band terakhir terlebih dahulu dari Navi, mungkin opsinya juga, mungkin kalau bukan Arlot ya buat EXP, Terizla juga bisa, oke, Arlot aja. Arlot aja. Terizla masih open anyway. Iya, Terizla juga buat megangin hero-hero melee Freya. Ya tapi jangan lupa ya kalau ada slow effect dari Eve, Ah iya, itu pasti bakal bete banget karena kita tahu Ice Queen 1 sekarang ini Eve ini cocok banget. Aku suka di sini Ali C. Alice Gatot. Ali C, aku suka banget Ali C di sini. Elis, Langsung aja pick keempat. ya hero sustain yang tentunya bisa ngebadanin dan juga engage ke belakang, tapi glue dari Mueza. Hero power. Dan kita tahu juga bahwa ini merupakan hero yang pernah membuat Navi kena comeback di leg 1. Wadaw. Ini dia momentum yang akan diambil alih kah sama Navi dengan munculnya glue. Apakah mereka akan memberikan kita kejutan lagi? Ya. Atau mereka akan stick dengan Leomord? Kayaknya kalau emang fighter-fighter, ya ini Glue udah jadi jawaban banget ya. Iya. Tank jungle apalagi. Tapi Sora dan juga Leomord tetap. Tetap Sora dan Leomord. Wah, Soranya bakal balik lagi ya ke EXP. 4 fighter. Ya, udah pasti ini bakal rusuh banget early game-nya dari Navi. Dan Haritnya jangan lupa, tadi udah ada referensi kena solo kill. Ini Oke. jadi harus lebih berhati-hati kah? Atau malah lebih agresif karena terbukti Freya emang on the way ke level 4 Turtle 1 itu kuat sekali. Dan Terizla yang akan dijawaban karena dia punya penalty zone. Dan dia bisa menjawab Freya ketika lagi tantrum. Yap, itu hero fighter yang 4 petarung.
yang harusnya bakal bisa mudah untuk ditargeting. Cuman ya kembali lagi PR-nya adalah Ice Queen 1 efek slow nantinya juga yang akan ada di tubuh dari Yves. Yang akan mengganggu, tapi kita akan lihat akan seperti apa. Akankah setelah akhirnya pecah game rate, match rate-nya juga pecah nih atas 5 pertemuan terakhir antara Dewa dan juga Navi. Oke, Aul, Nah, pick ke arah mana untuk draft kali ini? iya plus minus sih sebenarnya semuanya ya. Cuman aku lihat Dewa punya potensi sih untuk asuransi late game-nya lebih menjanjikan. Profesor KB? Navi, karena ayo mari kita main rusuh. Tabrak. Tabrak. Gak pernah akur kalian ya? Oke kalau begitu, kita bakal langsung saja menyaksikan apakah Navi berhasil memecahkan kekalahan beruntun atau bakal Dewa tetap memimpin dengan 6-0 Meso Webel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan kembali lagi ya dengan Shive bersama Freya-nya juga. Tapi kalau team fight nantinya di turtle pertama kira-kira akan lebih strong dari siapa nih? Wah, udah jelas kalau kita ngomongin soal di early game tadi juga udah ada referensinya bahwa Freya, Shive itu biasanya lebih berani main galak. Nah sekarang sama juga Navi berani main galak di area midnya. Kan di game yang pertama sempat ada referensi di mana Okta dan juga Mueza yang menang laningnya. Nah, Tapi sekarang berbeda. Clearnya sama-sama cepat. Dan bahkan setidaknya tidak ada kerugian dari Dewa untuk di area monster jungle mereka. oke. Tapi sementara itu, nah kan udah mulai lagi nih. Digalakin. Level 2 udah mulai tantrum juga ya ternyata. Agak tantrum sedikit gak masalah, tapi memaksa Apro untuk bisa mengeluarkan Quicksand Guard atau bahkan Flicker itu udah menjadi hal yang mahal. Jangan lupakan itu dia. Baru saja kita sampaikan langsung kejadian. Ya, Dewa juga nggak mau kalah agresif pastinya ya. Tapi kalau mengintip sedikit dari set talent emblemnya Weapon Master ternyata yang dibawa juga nih untuk Freya dari Shive. Ya untuk big fight ya dan zoning ke area belakang. Ditambah untuk melihat dari Kin dia juga Festival of Blood, emblem tank. Setidaknya ada spell fame yang bisa didapatkan dari sana. Dan untuk Sora dari Kars masih sama dengan Master Assassin. Ini lagi trending juga nih untuk EXP Master Assassin. Karena kita beberapa kali juga melihat bahkan even hero kayak Uranus saja ada juga yang membawakan ke Master Assassin. Ya, dan inspire ya buat Kin dengan Terizlanya. Ya, untuk recover dari cooldown reduction. Walaupun sekarang Terizla udah nggak pakai mana ya, jangan lupa. Iya. Biasanya kan mungkin buat jaga mananya juga ya. Ya, Oke, masih cukup aman terlihat di arah tengah. Oke, Tapi bakal coba dipaksa Ukir, bakal dimiliki satu reward manipulation untuk menyelamatkan dirinya. Wow. Tapi nampaknya di depan sana Ukir! Gak expect dengan flicker yang dilakukan oleh seorang Mueza. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini mendapatkan keuntungan dengan Kars yang Sakratul Maut menjadi korban kedua double kill dari Mueza. Ekspektasi dari Ukir adalah Mueza itu bisa nunggangin dia, tapi ternyata berbanding terbalik. Flickernya dapetin first blood tuh. iya flicker ya, terus ke dia slam tadinya. Dan akhirnya ngebuat dari Dewa ya, akhirnya mereka membayar secara tunai kerugian turtle yang didapetin sama Navi. ya Turtle dapat dari Navi tapi ya balik lagi. Dewa dapetin 2 point kill di early game yang sangat leading sekali. Oke. Ini akan membuat temponya bakal sedikit ditarik ke Dewa dengan 500 gold. Oke, tapi lihat di arah bottom lane ada fight terhadap Kars. Coba menyelamatkan dirinya dan tidak bisa di take down. Padahal tadi hitungannya Mueza belum level 4 loh ya. Belum. Oke tadi flickernya tadi maju ya. Iya, Bang. Itu benar-benar surprise sih menurut gua. Ukir nggak expect akan hal itu. Iya kaget banget dan itu juga menjadi jawaban kenapa sekarang Mueza sudah mulai terlihat dimension. Dengan banyaknya yang menyadari bahwa akhirnya nih potensial banget untuk roamer dari Dewa. Wah ini dia ya, yang sempat jadi trending topik juga. Ya, Dan sekarang ada fight lagi-lagi untuk penguasaan area river. Ini sangat berpengaruh karena baik dari kedua mid lanernya, ini sangat butuh vision di area sungai. Takutnya tiba-tiba ada ganking, karena kita tahu sendiri kan, baik dari itu Phantom Steed atau bahkan Blade Surge dari Dolin, ini akan berdampak. oh bakal Reward manipulation coba dipaksa tapi lihat. Flicker menuju ke arah belakang Dolin. Kali ini memaksa mendapatkan satu point kill dari seorang Apro. Terlalu terburu-buru dengan flickernya dengan yang udah salah arah. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini mendapatkan keuntungan dari Apro. Sebenarnya kalau Apro tadi benar-benar nggak maksain pakai flicker mungkin dia masih bisa selamat tuh. Ya soalnya tadi mungkin juga karena dengan adanya reward manipulation kan kena 3 orang tuh di ujungnya. Ya. Dia mau combo pakai raging Samsung lagi. Ya dan itulah combo yang ternyata langsung di fight back sama Dewa. Iya. Ketika emang ada turtle dan kerugiannya makin berlipat ganda karena memang Afro-nya belum ready flicker. Jadi harus main safe sedikit. Iya. Berbanding terbalik dengan Mueza yang sekarang ready dengan flicker, dia bisa target.
dan mungkin memilih target juga di waktu yang bersamaan. Iya, jadi udah ada flicker yang kebuang, Apronya gak ada Raging Sunford. Jadi kan memang Bukan dong. bisa dibilang jadi nggak punya jalan Kenapa pulang. Raging Sunford? Beda Oh, lagi, Raging- itu di sebelah sana. Sorry, Raging Sandstorm. Heeh. Tapi kita bakal lihat Dolin fokus menuju ke arah Turtle. Dengan setup dilakukan Bell. My God, langsung Kim Pinatin Zone. Menuju ke arah belakang. Seorang momen dikeluarkan untuk menyelamatkan Kim. Tapi nampaknya bermasukan dari tim Dewa tetap berhasil mendapatkan point kill. Dan dibalik itu semua Andorion tergeletak bersama dengan ada Maybe yang Scramble Mode. Mencoba untuk menghindari CV yang tantrum. Di belakang sana dua tim fight yang berbeda. Sejak bermasukan dari tim Dewa, mereka terbebas dari cengkraman seorang CV. CV memang tidak bisa lagi menuju ke arah yang lain karena cukup targetnya hanya satu. Ya, dan ini juga akhirnya menjadi sebuah momentum untuk Dewa United. Mereka dapetin turtle-nya, mereka juga menangin team fight-nya dan plus objektif. Satu buah outer top turret juga mereka dapetin. Ya, trade yang lagi-lagi ya terjadi karena emang Dewanya memilih dari point kill. Oh. Penalty zone, miss the shot. Gak ada yang lihat, oke nggak masalah. Oke, memilih untuk scavenger aja, bantuin karena maybe-nya. Dan lagi-lagi, ini dia Freya yang targetingnya selalu ke satu player, maybe. CV yang selalu target lock-nya gak lepas sama sekali. Dari game pertama, dia benar-benar menjalankan tugasnya. Oh, mencium aroma ganking di arah bottom lane, mencoba untuk fokus menuju ke arah turret, tapi lihat Zaman Force dikeluarkan, menargetkan menuju ke arah Afro. Walaupun tidak ada penalti zone, tapi Zaman Force setidaknya mereka coba untuk nge-fight balik turret yang tidak mau dilepaskan oleh anak-anak Dewa. Iya, terusir mundur ya. Akhirnya 4 orang tadi dari Navi yang mau coba dapetin outer bottom turret masih terjaga dengan cukup baik. Sementara itu kayaknya dari Navi mereka nggak bakal berhenti dan mereka bakal coba untuk gerak lagi ke arah bottom lane. Oh, oke. Informasi telah disampaikan kayaknya. Bakal rame backupan dari Dewa sehingga memilih untuk disengage aja. Wah, ini dia nih, permainan yang lagi-lagi ya, cenderung pasif. Karena kedua tim juga tahu resikonya kalau misalkan ada kejadian, ada pick off. Apalagi dalam 30 detik sebelum adanya turtle. Ukir, rapid boots. Untuk berlari di area sungai juga ya, ini akan berdampak tentunya dengan rotasi yang dia miliki. Sebelum nanti dia akan berjalan lagi menuju ke area objektif. Oke, tapi dengan turtle yang berikutnya Ul, ini wajib sih menurut gua untuk didapetin sama Dewa. Ya, tapi kita tahu ya, momentum plus retri, soul saver plus retri. Nah ini nih. Oke, langsung Afro menjadi target utama. Afro nggak boleh terangkat karena minimal Raging Sandstorm yang bakal dikeluarkan untuk defensif. Dan para pasukan dari tim Dewa memasang dive in, Raging Sandstorm dihindari dengan torrent moment. Oh my god, maybe hilang! Ditelan bumi, sedangkan Buesa mencoba untuk menukarnya dengan adanya Kars. Dolin berhasil mendapatkan poin terhadap Turtle dan juga Andorium membuat para pasukan dari tim Nave. Para peranda kehilangan 3 pemain membuat Ukir dan juga Sivin nggak bisa berbuat banyak. Karena ini bukan tentang front to back aja, Ya, dan ini akhirnya menjadi keuntungan lagi untuk Dewa United karena mereka bisa menangin dari segi team fight-nya dan juga objektifnya. Ini buat dari Navi, fight back yang mereka lakukan ternyata belum optimal. Ya, trade-nya tetap dapetin turtle ya. Jadi 2-1 untuk Dewa, 3.000 gold lead. Dan sekarang untuk Navi mereka harus mencari lagi nih cara. Gak cuma buat nge-shutdown maybe-nya, tapi nge-shutdown Dolin. Karena kalau kita lihat player gold by Todak, Dolin berada di urutan pertama dengan 5.600 gold. Ini harus di-shutdown, ini harus dicari caranya untuk bisa menargetkan ke arah sana. Dan Kars, ini salah satu alasan lagi-lagi kenapa dia disebut dengan pilar terkuat dari Navi. Team fight yang tadinya mungkin dalam keadaan 50-50, Kin yang open duluan langsung dibalikan dengan Shifting Skies. Ya, dan kombonya serem ya, Real Manipulation, Shifting Skies, terus dikumpulin semuanya. Stormbind. Yoi. Wah itu gak gerak udah pasti, walaupun ada Purify ya. Gila, langsung pakai shifting size torrent moment dia. Torrent, karena ya balik lagi ya untuk Kars, dia lebih dominan untuk main ke arah Torrent dibandingkan dengan Thunder. Jadi makanya dia lebih mencari sustainability dibandingkan dengan damage. Oke, tapi untuk sekarang dari segi gold, segi point kill, objektif semuanya masih dipegang oleh Dewa United. Tapi Navi tinggal gimana caranya juga mereka akan mencari momen kayak tadi. Mengetahui maybe kan pakai Purify ini ya. Trigger dulu, baru tangkep sama Karsnya. Stormbind. Iya, ada semua kan tadi kekumpul kan. Iya, semua kekumpul. Lagi-lagi emang ini efek dari Ukir dan juga Kars. Dua pemain yang sangat-sangat mumpuni dari Navi. Tapi lihat di depan sana mereka memasak Andorium mengeluarkan Barbielnya. Langsung saja dipanggil untuk pulang. Tapi informasi yang didapatkan lagi dengan template yang sama. Sivet selalu jauh dari kumpulan para pasukan Navi. Ya 4-1 ya. Dengan gameplay dari Freya Shive juga yang mencoba untuk mendorong wave minion. Tapi Lord sekarang sudah mulai dicicil oleh Dewa United. Dengan screening out dari Okta juga ini akan ngebuat dari Afro gak nyaman. Diolin, tapi lihat Sora!
Di depan sana dari Gas mencoba untuk bermain dengan Soren Moment tapi nampaknya gak mampu untuk mengendalikan para pasukan dari tim Dewa terlalu sakit. Sedangkan Mueza menangkap sang kuda. Dipaksa ke depan sana, Reward manipulasi mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim Anak Dewa. Masih jauh didapatkan satu point kill. Dikejar sampai ke ujung bumi di mana Norio berada. Terpecah tadi. Dan akhirnya ngebuat dari Dewa United mereka dapetin momentum yang begitu baik sekali. Dapetin Karsnya, dapetin Afronya, dan bahkan Sive. Sive dan penalty zone. Kin membuat Dolin berhasil mendapatkan double kill. Lihat di depan sana berhasil di-cover dengan sangat baik oleh para pasukan dari tim Dewa. Penalty zone yang sangat tepat dari Kin. Walaupun masih bisa dihindari, tapi dia percaya Dolin mengeksekusi dengan baik. Iya, dive in yang begitu mengerikan dari Dolin. Dan kali ini Navi, mereka hanya misalkan 3 pemain untuk bisa menahan Lord. Tapi harusnya Ukir dan juga Shive akan hadir kembali untuk waktu sesaat. High ground akan muncul di 2 detik terakhir. Top turret akan menjadi jawaban untuk pasukan dari tim Dewa. Keuntungan yang sudah melimpah, harusnya mereka lebih memilih disengage. Tapi kali ini kita bisa melihat 2 koneksi antara jungler dan EXP yang sangat luar biasa. Tapi melihat para pasukan dari tim Dewa, mereka masih mau lebih. Zaman First dikeluarkan, Maybe mencoba untuk menggila. Diving masuk ke dalam, Reward manipulasi bakal coba menutup, tapi tampaknya gak mampu dengan Dolin yang memiliki stack Skypiece yang cukup besar. Apro, sekalipun di sana harus bertahan, dia langsung meledak. Yap, dan itu juga maybe sebenarnya bisa tertangkap tadi. Tapi ada Purify, dan dia langsung Synchrovision dan Chronodes untuk kabur. Ya plus Holy Crystal ya buat Maybe. Sekarang itemnya udah mulai ada lagi damage tambahan untuk Magic. Lagi? Lagi. Mereka gak kasih nafas untuk tim Navi. Mereka cekek asal-asalan untuk Navi. Dan bahkan di arah bottom lane mereka masih mau dengan turret tambahan. Navi tidak boleh ada yang terpick off satupun karena 1 orang tidak ada. Sekalipun itu roamernya Khalid, dipastikan Navi akan diejam-ejam. Iya, tapi ini Dewa juga mereka nggak mau terlalu memaksakan kehendak ya. Dengan 70 stack Skypiece yang dijaga juga oleh Dolin. Hampir 10.000 perbedaan gold. 2 base turret yang udah didapetin. Jadi Disiplin tuh tinggi banget ya. Ya, dampak dari Dolin yang tidak tumbang juga kan dari awal. Iya. Yang kita sempat mention bahwa oke, Maybe udah 2 kali ter-shutdown. Tapi ternyata ada 1 pemain yang emang masih belum bisa disentuh. Dan Skypiece-nya dari tadi tuh benar-benar ditabung pelan-pelan. Sehingga ya lama-lama menjadi bukit untuk tabungannya dari Dolin. Ya, dan kondisi kayak gini, Jusirnya nggak perlu Skypiece ya. Oh, iya. 1 aja. Kondisional ya. Malefic Roar. Ini udah pasti bakal lebih kejam lagi untuk efek punishment di depan. Karena kita tahu sendiri dengan adanya pengurangan untuk physical defense. Terutama bagi Afro. Karena Afro di sini juga walaupun udah punya chest small drone, tapi targetnya adalah Maybe. Dan untuk serangan dari Dolin, ini tetap bisa menimbulkan efek burst. Apalagi ketika efek Skypiece-nya udah cukup dengan lethality yang dia miliki untuk eksekusi. Terutama main front to back. 70-wah Ul, 70-wah. Oke, tapi Kin udah ada di garda terdepan untuk Dewa United. Akankah ada fight paksa dan harusnya ini hanya mengusir mundur aja sih. Pemain-pemain dari Navi. Wah, dipotong! Jangan sampai ada sandwich, tapi penalty zone! Kin memaksakan para pasukan dari tim Navi, tapi dengan kondisi flicker yang keluarkan, Kin tidak bisa membuat momen ketika Lord muncul. Oke, Lordnya udah langsung spawn soalnya di arah tengah juga. Bottom lane bakal didorong pelan-pelan oleh Dewa United karena masih ada 1 base turret di arah bawah untuk Navi. Oke, melihat bottom turret mereka akan didorong oleh 2 wave secara bersamaan. Mereka akan terejam-ejam, mencoba untuk mencekik, tidak ada sama sekali nafas yang dikeluarkan sebelum dibuka oleh Different. Reward manipulation, tapi lihat dipaksa di arah belakang, Kin penalty zone for nothing. Dan bakal para pasukan dari tim Dewa, bakal ditutup dengan ada Soren Moment City Set. Tapi base-nya terbuka dengan sangat bebas. Tidak ada minion di depan sana, memilih untuk disengges, hilang terang double kill CV. Tidak ada jawaban, tidak ada minion, tapi dipaksakan dengan Radic Sestrom. Dolin! Memaksakan keadaan tapi mencoba untuk ngedos dan Dolin still survive and Dewa tetap memimpin 6-0 match tanpa kekalahan.